Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita dengan sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama, setelah itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan yang sebenar-benarnya dalam hati kita, dengan lisan kita, dan tentunya dengan perbuatan kita. Dalam hati kita meyakini, dengan lisan kita mengucapkan, dan dengan perbuatan kita mengamalkan. Inilah yang dimaksud dengan syukur kepada Allah. Kemudian juga kita senantiasa bersolawat, tidak hanya sekedar solawatan, tapi solawat yang beneran. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk golongannya yang telah mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang akhlak ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji, mendalami, dan bersama meresapi mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah antara lain yaitu takwa, kemudian yang kedua cinta dan ridho kepada Allah, dan yang ketiga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah khauf dan roja, ya, takut dan berharap. Kemudian yang berikutnya adalah tawakal kepada Allah, syukur kepada Allah, muraqabah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia, sekaligus Rasulullah itu merupakan teladan bagi kita dalam berakhlak. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya dan semestinya kita ini memiliki akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak terhadap Rasulullah? Yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Di para nabi dan rasul ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah kenabian. Maka setiap orang yang beriman, dia harus beriman, mengakui, mencintai dan memuliakan kepada Rasul Allah. Nah, Rasul Allah yang terakhir, Nabiullah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada nabi setelah itu. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, berarti nabi palsu ya. Karena banyak setelah Nabi Muhammad itu kan
masih ada juga bermunculan nabi-nabi. Bahkan tidak lama setelah Nabi wafat itu muncul nabi palsu yang dulu sangat terkenal, siapa? Musailamah, yang kemudian diberi gelar Al-Kadzdzab. Itu sampai diperangi pada zaman sahabat Abu Bakar. Itu zaman yang dekat dengan Nabi. Nah, apalagi sekarang mungkin masih banyak sekali bermunculan di setiap dekade itu, ya, termasuk di Indonesia, ya, karena menganggap dia menerima wahyu, menerima bisikan, menerima kemudian mengangkat dirinya mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman adalah diantaranya harus beriman. Nah, konsekuensi dari beriman, meyakini terhadap Rasul adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Ini rukun iman yang keempat, ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Nabi Muhammad berjuang selama kurang lebih 23 tahun membawa umat manusia keluar dari kegelapan, minaz zulumati ila nur. Beliau sangat besar jasanya, ya, dalam membebaskan manusia dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kebodohan, ya, dari berbagai macam yang itu jauh dari nilai-nilai menuju kepada cahaya iman. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi sangat mencintai umatnya, sehingga Hanan Ataki itu sebenarnya sekarang umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini, kita ini, terutama kaum milenial itu, ibaratnya seperti sebuah pepatah bertepuk sebelah tangan. Begitu cintanya Nabi Muhammad, begitu perhatiannya Nabi Muhammad terhadap umatnya kadang-kadang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sebelum wafat itu yang disebut siapa? Umatku bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat rasanya oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nah, ini Nabi Muhammad. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu perhatiannya terhadap umatnya. Jadi begitu mencintai terhadap umatnya. Maka sebagai seorang mukmin sudah seharusnya dan sepatutnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita dari cinta kepada siapapun. Nah, ini yang berat. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecenderungan manusia ini kan kita ini cinta kepada yang lain-lain, baru kemudian nanti Allah dan Rasulnya nomor sekian. Sujina lin nasi hubus syahwati minan nisa dan seterusnya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, dari wanita, emas, perak dan seterusnya. Nah, Rasulullah itu menempati cintanya dari kita ini nomor berapa? Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi
wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya sangat nih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku, kata Nabi ini, lebih dicintai dari dirinya, dari orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Luar biasa. Cinta ini kita ini kepada Nabi Muhammad itu seberapa persen, seberapa kualitasnya, mari kita mengoreksi terhadap diri kita. Maka sebagai konsekuensinya, ya, menempatkan cinta Allah dan Rasulnya itu hendaknya menjadi cinta yang pertama di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam perbuatan kita. Ya. Maka tentu saja cinta kita kepada anak-anak kita, kepada istri atau suami, kepada sanak keluarga dan lain sebagainya, mestinya harusnya kudune tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah ini, maka ini menjadi ujian bagi kita. Maka dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu miliki, yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah di sini ditambah ada dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik. Ini menjadi renungan bagi kita. Jadi ada 3 cinta yang utama di sini pada surat At-Taubah ayat 24 ini. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Sejauh mana kula jenengan sami anggone tresno, anggone cinta, benar-benar cinta kepada Allah. Ya contoh kecil lah, ketika dipanggil kita azan, kira-kira apa yang kita pentingkan? Ketika kita bepergian, apa yang kita pentingkan? Ketika memilih pasangan, apa yang kita pentingkan? Ketika memutuskan sesuatu, apa yang kita pentingkan? Ketika membelanjakan harta kita, apa yang kita pentingkan? Ya itulah, di situ kita kelihatan cintanya kepada Allah itu seberapa jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Ini menempati urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jihad atau berjuang di jalan Allah. Ya berjuang memang berat ya, bagi yang berat ya. Tapi sebenarnya bagi yang ringan ya enteng-enteng saja berjuang. Ketika diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah, sami'na kami mendengar dan kami taat. Jadi tidak ada kata tapi. Ini kalau jenengan kami sedikit berjuang kalian enteng-enteng, nggak ada yang berat Pak berjuang sekarang. Dibanding perjuangan dengan para nabi dan para sahabat. Dereng wonten napa-napa. Jadi perjuangan ini mangkat, mari rapat, mangkat pengajian, mangkat bayar zakat, mangkat ngirim bantuan. Terakhir ini kita mendapatkan surat untuk, kalau kemarin bantuan kekeringan, terakhir ada surat ya Pak ya, bantuan untuk Maroko gempa bumi. Mengkuana maning dia, bantuan banjir Libya. Banjir. Itu saya baca-baca di beberapa literatur medsos itu, yang wafat itu, yang meninggal itu hampir 20.000.
Saking akeh ora bisa ngitung. Saking akeh Pak. Di Libya. Saking akeh. Petugasnya nganti ora bisa ngitung. Kamar mayate penuh. Nang dalan esipati gletak, sing ilang esi pirang-pirang, pemerintahnya urung kompak. Nah itu. Nah ini salah satu bentuk perjuangan kita ya, kita memberikan bantuan sekedarnya, semampunya kita, karena jauh nanti dikoordinir oleh lagi. Jadi ini berjuang di jalan Allah dan berbagai macam bentuk perjuangan yang tadi juga saya selipkan pada pertemuan mengenai arti dari sabilullah atau sabilillah itu, berjuang di jalan, termasuk berdagang. Wujud cintanya kepada hartanya ini Mbak Sanu mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan. Dan ini yang banyak terjadi ya, semua aspek kehidupan. Maka barang siapa yang mengaku taat kepada Allah, dia harus taat kepada Rasul. Nah ini akhlak kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini dalam surat An-Nisa ayat 69, mereka itu akan bersama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Yaitu para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kancane kula jenengan sami sing paling apik setunggal nggih, wong-wong sing bener, orang-orang yang benar, wasiddiqin, orang yang benar, orang yang jujur. Maka carilah teman yang jujur, teman yang benar, teman yang bisa dipercaya. Kemudian wasyuhada, yaitu siapa orang teman yang baik itu? Orang yang mati syahid. Mati syahid dalam pengertian adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian wafat ketika berperang atau berjuang di jalan Allah. Kemudian was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Ibnu Janan kami tulis saged menilai menurut persangkaan kita, husnudon kita, orang-orang soleh itu yang seperti apa. Di samping dengan petunjuk Allah, Rasulnya, kita juga dengan hati nurani kita dan akal pikiran kita. Oh, saya pengen berteman dengan si A, si B, si C. Itu yang namanya sahabat, yang namanya karib atau korib, sahabat dekat. Kalau dalam arti secara keseluruhan kita harus saling kenal mengenal, lita'arofu. Berbeda suku, bangsa, agama, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain, bahkan kepada orang-orang yang tidak baik kita juga mengenal. Tapi kita yang berteman baik adalah yang ini tadi itu. Nah ini dalam surat An-Nisa ayat 69 banyak keterangannya tentang bagaimana supaya kita ini mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, catatan kita, bagaimana akhlak kita terhadap Rasul. Yang kedua adalah dengan mengikuti dan menaati Rasul. Mentaati nopo menaati nek cara EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau
bahasa populer mungkin mentaati ya. Iya benar menaati ya. Kalau di tulisan buku ini menaati ya. Ya intinya taat gitu. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba adalah salah satu bentuk kecintaan kita, akhlak kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ittiba semampu kita. Gitu. Karena generasi terbaik itu kan generasi pada zaman Nabi Muhammad, generasi para sahabat. Kemudian setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Kemudian di bawahnya ada tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi ada tabi'in dan seterusnya. Sampai dengan kita ini. Maka Allah berpesan pada kita ini dalam surat Al Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini kita simak. Katakanlah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita taat Allah, ya kita harus taat kepada Rasul. Dulu pernah ada kita mendengar mungkin yang namanya ingkarus sunnah, ya. Jadi dia hanya mengikuti petunjuk dalam Quran, hanya mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti petunjuk dari Nabi atau tidak mengikuti Nabi. Jadi mengingkari terhadap sunnah. Sunnah itu kan bisa perkataan, perbuatan atau takrir, penetapan dari Nabi, itu sunnah. Nah, Allah menegaskan jika kita ini benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Sebagai imbalannya, sebagai balasannya, sebagai konsekuensinya apa? Nah, yuhibbukumullah. Nah, kata Allah, niscaya Allah akan mengasihi kamu, akan mengasihi kita ini. Jadi kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, Allah pasti akan mencintai beliau panjenengan sami. Kemudian wa yaghfir lakum, akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, kemudian mentaati Allah dan mentaati Rasul, inilah balasan. Dicintai oleh makhluk aja kita udah senang sekali. Dicintai bapak-bapak, dicintai oleh istrinya, gitu. Wah, senang. Orang dicintai oleh sesama makhluk saja kita sudah berbahagia. Apalagi kita dicintai oleh Yang Maha, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencukupkan segala macam yang kita butuhkan dan akan memberikan rizki kepada kita yang tiada terduga. Nah, ini kita terus berproses menuju ke arah sana, karena manusia itu kan tidak pernah berhenti sebelum ajal menjemput. Maka ketika akhir itulah yang disebut nanti dengan husnul khotimah. Sekarang belum bisa, kita belum tahu. Walau a'lam, ya kita berusaha supaya ke depan kita lebih baik, esok menjadi lebih baik. Yang kemarin lusa kita dipanggil adzan mengko-mengko nanti-nanti, ya besok-besok kita menjadi lebih rajin. Ketika kita dipanggil oleh kebaikan, ada undangan pengajian, yang kemarin males-malesan, ya besok jadi sergap, gitu. Karena kita berjuang sekarang itu sebenarnya lebih ringan, lebih enteng. Ujiannya sebenarnya juga lebih ringan, lebih enteng.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sebenarnya untuk apa? Untuk dipatuhi, untuk ditaati oleh orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir kan malah ditentang, malah dimusuhi. Bahkan orang-orang kafir itu kan berusaha untuk membunuhnya, menghalanginya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Allah dalam surat An-Nisa ayat 64. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ditaati dengan izin Allah. Maka apa saja yang datang dari Rasulullah harus diterima. Gelem ora gelem diterima. Apa yang datang dari Allah itu adalah ketetapan yang harus diterima, dipatuhi, dan apa yang dilarang hendaknya ditinggal. Karena Rasul itu ya sama dalam hal konteks untuk perintah dan larangan itu kan sama. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Jadi apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diberikan Rasul kon diterima. Kemudian dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi apa yang diperintahkan dilakoni, apa yang dilarang ditinggal. Ini termasuk adab kita, akhlak kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat ke-7 surat Al-Hasr ini Allah menyebutkan wattaqullah. Maka bertakwalah dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha sadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah adab yang kedua, akhlak yang kedua terhadap Rasul adalah mengikuti dan mentaati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nah ini, yang ketiga adalah mengucapkan sholawat dan salam. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk gemar mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ayatnya sangat populer yang sering dibaca oleh para khotib, oleh para mubalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Enggak dicatat ini nanti surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi pada ayat ini Allah menyampaikan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka kita seyogyanya sering-seringlah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ketika kita diucapkan atau mendengar kata Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya Bapak dan saudara sekalian. Maka di samping kita bersolawat juga kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengan solawat itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo diperbanyak solawat. Dan khusus sholawat di dalam sholat itu menurut kita memang hendaknya sesuai dengan matan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ditambahi.
Bagaimana dalam doa tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya saudara, kita ada yang ditambahi dengan Sayyidina, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad, saking memuliakannya. Biarkan itu ya, terus pendapat mereka. Kita pakai yang sesuai dengan matan dari hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Jadi tidak ada kalimat Sayyidina. Jadi di luar sholat ya, biasanya kita banyak memperbolehkan atau dimaklumi ucapan Sayyidina. Ya, seperti anggaplah Sayyidina ini sebagai ucapan kultural, budaya, sebagaimana ucapan syekh, ucapan ustadz, ucapan ibu, bapak. Orang Arab tulis tidak biasa menyebut dengan bapak, ibu, dan sebagainya. Abu Bakar ya dipanggilnya Abu Bakar, Umar ya dipanggilnya Umar. Nah, ini. Tapi menurut pendapat yang lain, itu sebagai bentuk memuliakan terhadap Nabi dan para sahabat. Biasanya ditambahi dengan kalimat di depannya. Maka ini hadis yang kadang-kadang menjadi menjadi banyak membuat sholawat-sholawat versi baru. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini hadis Nabi, solawat. Ya, kita jangan sampai kalah, kita juga harus sering bersolawat. Walaupun mungkin solawatnya tidak banyak. Nah, solawat badar, ya, kalau yang saudara kita kan banyak. Solawat badar, solawat nariyah, solawat burdah, solawat tunjina, anatipul qulub, dan lain sebagainya, banyak. Penemuan-penemuan kesini semakin banyak. Ulama-ulama besar juga banyak membuat solawat. Solawat tipul qulub misalnya, itu menurut keyakinan mereka untuk menenangkan hati dan menyembuhkan penyakit. Ya, tidak apa-apa mereka. Kita tetap Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, cukup ya, nyaman. Jadi memang kita ini dalam beribadah itu biasanya pertanyaannya apa ana dalile, ya, begitu. Apa ana sabda Nabi atau dari Qur'annya, ana dalile ora, begitu. Kalau yang ini kan sebelah opo salahe, ya, kata lalu barang api, kata barang api kikih, ya beda, nggak bisa ketemu. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai apabila terjadi perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu, yang sifatnya cabang. Dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah menyampaikan yang benar-benar orang bakhil, ini kata Nabi, adalah orang yang disebut namaku di hadapannya, ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Kuwi tandane wong sing bakhil, medit. Nah, karena ucapan Muhammad kok kita tidak mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kuwi cara Kanjeng Nabi diarani wong sing medit, bakhil, medit teman ya. Padahal mukur ngucapna sholawat ke apa boten. Ya, kita populerkan sholawat kita. Anak-anak kita ketika berdoa juga kita ajarkan supaya bersholawat. Nah, waktu dan teks sholawat dan salam, selain membaca dalam ibadah sholat, kita dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan. Kapan itu? Terutama ketika mendengar nama beliau disebut, ya.
ya. Kemudian kita ini misalnya mendengar dalam pidato, dalam pengajian, dalam ceramah, seminar, diskusi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seperti yang disebutkan di atas tadi, Nabi menilai orang yang benar-benar bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau ketika disebut nama beliau. Nah, bagaimana teks salamnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu teks sholawat itu yang bagaimana? Sebagaimana yang sering kita ucapkan juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu sholawat. Kemudian di luar sholat tidak ada teks yang baku yang harus dibaca. Dengan demikian kita bebas mengucapkan sholawat sepanjang kalimat itu adalah mengandung kalimat sholawat dan salam. Boleh dalam bentuk kata kerja, boleh dalam bentuk masdar, dalam pengertian doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa itu? Semoga Allah memberi sholawat dan salam kepada beliau, ya. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini biasanya sering diucapkan bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada beliau. Nah ini. Jadi ini biasanya diucapkan. Yang sebenarnya Bapak Ibu, Nabi itu didoakan itu adalah bukan karena Nabi butuh kiriman pahala atau kiriman doa dari kita, tapi ini sebagai bentuk ibadah kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat ini botol, ya, ini kan sudah penuh sebenarnya Nabi Muhammad. Bukan perlu dicop malih, Nabi Muhammad pun dijamin mlebu surga. Ora usah ditongakna wis mlebu surga. Ini pun disolawati terus. Solawate niku nek niki dicop teng kula jenengan sami niku biasane napa? Luber nggih, mlewet penuh. Nah, niku lumebere niku teng kula jenengan sami niku. Cara kalau diibaratkan secara lahiriah, Nabi Muhammad tidak butuh doa dari kita sebenarnya, tidak butuh kiriman pahala dari kita, apalagi karena ini perintah Allah, ya. Tadi surat apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Ini karena kita diperintahkan ini manut baik. Kayak dene Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Sahabat itu awalnya nggak mau itu. Cara mrikine, sorry temen aku kon ngambungi watu ireng kayak ya. Tapi ketika itu adalah contoh, ada Nabi mencontohkan begitu. Oh iya aku melu begitu. Jadi kadang-kadang mengikuti Nabi itu tidak mesti harus dipikirkan dulu. Tidak perlu diobservasi dulu. Observasi bisa belakangan atau nanti itu sebagai hikmah, sebagai nilai filsafatnya atau sebagai manfaatnya. Kalau nanti memikirkan tentang manfaatnya dulu, hakikatnya dulu, nggak malah urus sidang lakoni. Orang sidang lakoni malah sidane dipanggil nang Gusti Allah. Nah misalnya haji ngukur kayak tok, melaku tok, men ngapa kayak misalnya. Is pokoknya mangkat baik isit. Nah, nanti ke sini manusia akan menemukan manfaatnya, hikmahnya, rahasianya baru di kemudian hari sini.
Karena manusia itu dikaruniai oleh Allah ilmu yang amat sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberi kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Nggih kaya dene niki kula jenengan sami celupaken teng mriki. Ngecelupaken driji nang ngaring segara terus ditutut tangane drijine. Ilmu yang ada di manusia itu adalah seperti air yang menempel di jari kita. Ilmu manusia. Berarti kan ilmu Allah masih seluas samudra yang luar biasa itu. Yang kemarin saya baca di penelitian itu 95% itu air laut ternyata. Sisanya 5% itu, yang 2,5% adalah air yang diminum. Sisanya lagi adalah air-air yang lain. Wah, ini luar biasa, berarti. Maka ketika kita ada perintah Allah, perintah Rasul, kita hendaknya terus kemudian sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, ngurungokna tapi melengos. Nah, niku mboten. Mbun niku napa? Ampun isa nggih. Jadi itu materi kita di kesempatan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau menyampaikan, dipersilakan sebelum saya akhiri. Tanya Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada sebuah ketenaran dari seorang ustadz ya. Jadi pengen apa-apa, mobil, rumah, motor, segala macam jadi sholawat. Konsepnya kalau sholawat itu ada seperti itu ya. Bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih. Sholawat itu memang kan banyak ya. Keterangan-keterangan dari Nabi yang nanti kita bisa kaji hadis-hadisnya itu. Istilahnya kalau meneliti hadis itu ada namanya takhrij hadis. Ya karena itu dari Nabi, yang kemudian adalah ada penafsiran ya. Contoh tadi sabda Nabi, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholat. Sesungguhnya yang paling utama nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini kan kalau ini dijadikan sebagai padepokan, sebagai perguruan, sebagai pusat kajian, ini kan menjadi spesialis. Yang kemudian dirangkai dengan berbagai macam keterangan para ulama-ulama, penafsiran dari para ulama, dan juga dari petunjuk Nabi itu yang kemudian ditafsirkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, orang yang bakhil adalah yang tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Nah ini diantaranya. Dan berbagai macam keterangan yang kemudian diyakini bahwa dengan bersolawat itu dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, istilahnya dalam bahasa itu tabaruk, ngalap berkah. Ingin memperoleh jodoh, ingin dilancarkan rezekinya, ingin dicepatkan urusannya dan lain sebagainya, kata mereka adalah perbanyaklah bersolawat. Kalau kita tidak dalam konteks itu, jadi konteks kita bersolawat itu adalah dalam rangka apa? Ibadah. Jadi jangan sampai keliru Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah kita kepada Allah itu bukan mengharapkan imbalan sesuatu. Misalnya sholat duha. Sholat duha itu yang dipahami oleh umum, oleh publik, oleh para khalayak itu kan bisa memperlancar rezeki, kan ini Bu. Loh, apa iya sholat itu sekecil itu ininya, substansinya. Sholat itu ya, sholat duha ya sholat kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Ya. Yang kemudian di situ kalau dirangkai seluruh nanti keterangan-keterangan dari Nabi itu ada namanya hikmahnya, ada filosofinya.
Misalnya sholat duha itu adalah untuk memberi sedekah kepada setiap persendian tubuh yang kita miliki, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Karena tubuhnya sehat, rezekinya jadi lancar. Itu. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya paham keulamaan. Dalam kita itu, dalam penelitian dulu saya skripsi itu ada istilah paham keulamaan. Jadi ulama itu dianggap sebagai salah satu sumber hukum. Jadi apa kata ulama itu dia yakini kebenarannya. Dan ulama itu seringkali menyampaikan karena itu paham cara berpikirnya, mainstreamnya cara berpikirnya seperti itu. Sehingga apa kata kiai itulah kebenaran. Kalau kita tidak. Yang kita yakini adalah dari Quran dan hadis yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang kemudian disimpulkan gitu. Jadi kalau misalnya tadi dengan sholawat ini ya karena sugesti, ada istilah sugesti, keyakinan ya. Panjenengan nek yakin aku nek berobat maringana mari tekan kanan lebih ketemu dokter aja mari kan bisa ya. Jadi apa yang menjadi pola pikir, apa yang menjadi, itulah yang seringkali menjadi sebuah kenyataan. Nah, kita konteksnya di sini adalah konteksnya melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kalau kita bersolawat, tadi kan sudah saya sampaikan tadi balasannya. Ya, balasannya akan dicintai oleh Allah. Ya otomatis diantaranya rezekinya itu, Mas. Jadi rezekinya. Nah, kalau secara khusus amalan-amalan itu memang ada ya solawat-solawat itu. Ya. Mungkin Pak Kiai Sarhali nambahin itu babagan itu lebih pengalaman itu yang mungkin dulu pernah berkecimpung. Untuk tambahan Pak Kiai? Ya kira-kira begitu Mas. Jadi dalam paham keagamaan ini kita ini sederhana saja. Muhammadiyah itu sederhana. Quran, hadis, kemudian ijtihad, nanti disimpulkan. Ya kadang-kadang ada perbedaan ya kita saling menghormati. Yang penting jangan saling menghina, jangan. Mereka juga memahaminya seperti itu. Bersolawat mereka dengan luar biasa. Bahkan sekarang dikritik gitu oleh Gus Baha. Dulu solawatan itu orang itu tidak pernah rame-rame, itu dikritik oleh ulama NU juga ya. Lalu ada mujahadah solawatan kok rame-rame nang ngaring lapangan kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti akan akan ada pemikiran-pemikiran modernis juga untuk meluruskan segala persoalan yang ada di dalam agama Islam, termasuk masalah sholawat ini, yang termasuk ciptaan-ciptaan sholawat yang banyak itu kan tidak lepas dari paham keulamaan itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.